Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasman. Saya mengajar mata pelajaran matematika di UPTD SMP Negeri 5 Karosa, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan ketiga di LPTK Universitas Tadulako Palu dengan nomor peserta A61123958. Saya akan melaksanakan uji kinerja di UPTD SMP Negeri 5 Karosa. Terima kasih. Berikut videonya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kita bertemu lagi di hari ini di semester 2 ya. Jadi kita lanjut di materi setelah beberapa hari kita belajar sebelumnya juga. Sebelumnya kita cek dulu ada yang tidak ada nih. Berapa orang? Nama? Salam kepada Pak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Motivasi dari Nora Roberts. Bisa dilihat. Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Materi tentang kepemimpinan dan kesebangunan. Pernahkah kalian memperhatikan sepasang sumpit? Ada yang pernah makan dengan menggunakan sumpit? Coba. Pernah? Coba. Bagaimana kira-kira modelnya sumpit itu? Segi panjang. Itu persegi panjang. Nah, itu sumpit. Bagaimana bentuknya? Dia kayak lidi, kemudian apa? Panjangnya bagaimana? Ya, sama panjang. Kemudian bentuknya apa? Dari ini ya sumpit. Sekarang ke kongruenan dan ke sebangunan. Pernah biasa dengar kata kongruen? Apa itu kongruen? Sama persis. Kalau sebangun? Apa kalau sebangun? Ya, dia juga ukurannya sama, ya, bentuknya sama, ukurannya beda. Sebangun. Nah, contoh-contoh bang di sini dalam kelas saja nih kita ambil contoh-contoh benda-benda yang sebangun atau kongruen dan sebangun. Ada yang bisa berikan contohnya? Kursi, meja dengan kursi. Meja dengan kursi kongruen? Tidak. Tapi meja kongruen dengan apa? Meja ya. Ini kan meja ini adalah satu paket ya. Berarti ya, jangan kalau misalnya kita ukur beda secara senti. Ya ini kan pastinya itu karena mejanya sudah lama. Tapi yang jelasnya waktu masih baru dia akan sama persis karena itu menggunakan satu ukuran. Begitu juga dengan kursinya. Cuma sekarang ya karena sudah sering lama sudah lama digunakan, sudah bertahun-tahun, akhirnya ada yang sudah miring, ada yang sudah kurang, apanya lah catnya atau pakunya sudah terlepas, papannya, akhirnya bentuknya berkurang. Kompetensi dasar yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Yang kedua, menyelesaikan masalah berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan
kekongruenan antar bangun datar. Tujuan pembelajaran yang pertama yang ingin kita capai adalah melalui pendekatan saintifik dan model problem based learning. Dengan bantuan KPD ini, peserta didik dapat menjelaskan, ya, menentukan dan menganalisis kekongruenan antar bangun datar serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan kekongruenan antar bangun datar dengan baik dan tepat. Setelah bekerja sama dan berdiskusi di dalam kelompok dengan mengedepankan sikap kreatif dan berpikir kritis. Bentuk penilaiannya, jadi ada juga penilaian yang akan Bapak lakukan, ya. Yang pertama ini ada penilaian sikap, penilaian kedua yaitu tentang pengetahuan. Ada juga C, keterampilan, ya, baik. Perhatikan beberapa pasang gambar berikut ini. Ini ada bagaimana bentuk dalam ukuran dua model ini. Trapesium, pasang bayi kembar. Coba cari beberapa pasang bayi yang ada di sekitarmu, tentukan bentuk dan ukurannya. Ada pertanyaan yang di gambar A. Ini bayi, dua bayi. Bagaimana bentuknya ini? Sama. Yang di atas dulu pertama. Beda. Laki-laki. Beda Pak. Yang beda. Tingginya Pak. Tingginya ya. Ini beda tinggi. Kemudian dari mobil. Mobil bentuknya. Jumlahnya mobil tapi bentuknya beda. Sepatu sama ya. Karena kalau sepatu biasanya kalau beda ya akan bagaimana biasa dipakai ya. Kemudian yang keempat, trapesium. Sama ya. Cuma yang berbeda adalah ya warnanya, posisinya Pak. Warnanya dan posisinya. Tapi ketika kita menggunakan rotasi, apa itu rotasi? Rotasi putaran. Ya, putaran rotasi. Jadi kita putar, maka akan sama. Kalau bayi kembar, sama ya. Yang membedakan apa? Pitanya. Jadi uang itu merupakan alat pembayaran sah. Perhatikan gambar uang kertas di bawah ini. Untuk menemukan jawabannya lakukan langkah-langkah berikut. Ambillah 2 lembar uang kertas 2000, amati bentuk dan ukuran keduanya. Uang tersebut kemudian tumpukan kedua lembar uang 2000 tersebut sehingga keduanya saling beripit atau menutupi. Apakah bentuk kedua uang tersebut sama? Sama tidak? Kalau misalnya uang 2000 yang 22 sama yang 2019 beda. Sudah ada yang kecil yang lebih kecil lagi. Nah, jadi bentuknya sama ya. Berbentuk apakah bangun keduanya? Keduanya berbentuk apa? Maksudnya uang ini panjang. Persegi panjang ini masuk bangun datar. Dapat kelompok 5 berdasarkan kelompok di atas. Ayo, silakan. Buat posisi jadi 1, 2, 1 saja di tengah. 1 di tengah kelompok. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5 ada 1 di tengah kelompok. Oke, silakan. Jadi kalian semua dapat saya. Silakan ditambah. Ya, silakan. Oke, sudah. Nah, sekarang buka di lembaran kedua ada petunjuk pengerjaan LKPD. Jadi baca baik-baik dulu pengerjaan LKPD-nya tentang kekongruenan. Jadi yang kita bahas hari ini adalah banyak kekongruenan, kesebangunan belum. Ya. Apa petunjuk? Peserta didik mengikuti setiap instruksi yang diberikan oleh guru. Lepas saja itu. Kemudian tuliskan semua nama anggota dan juga nomor absen pada dasar nomor absennya. Pada mungkin tidak ada apa nomor absennya. Cukup namanya saja.
didik secara bertahap. Jadi di sini ada 2 kegiatan. Jadi silakan dikerjakan secara bertahap atau berurut. Nah, bisa juga langsung dikerja bersamaan, tapi masih bagi. Apakah ada bekerja kegiatan satu, ada juga kerja kegiatan individual. Kemudian keempat, diskusikan dalam kelompok setiap kegiatan pada lembar kerja peserta didik. Yang 5, tuliskan dalam lembar kerja peserta didik setiap hasil diskusi Anda sesuai dengan instruksi yang diberikan pada lembar kerja peserta didik. Oke, silakan mulai bekerja. Kalau ada yang tidak pahami, silakan bertanya. Ya. Isi jawaban. Gambar yang maksud. Ini gambarnya kegiatan salah 2. Kemudian isi ini lihat dari ini. Jadi jangan lupa siapa mister ya, karena sebentar di kegiatan masalah 2 itu kalian akan ukur ini panjangnya. Jadi mengukur langsung. Ya. Apakah nanti kedua maka disebut apa kalau disebut dia sama ukurannya sama. Nama kelompok berapa ini? Kelompok 1 nama kelompok 1. Ya, sisi-sisi yang bersesuaian. Yang kamu ukur adalah ini sebentar. Kan ini ada tentukanlah sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian dan bentuk bangun atas keseluruhan. Ada di sini menentukan. Kalian akan ukur nanti nih sudutnya juga kalian akan ukur. Jadi yang harus disiapkan itu ada mister dengan busurnya. Mister dengan busur. Busurnya kan tahu caranya mengukur. Nah, seperti ini. Oke, jadi nanti sebentar. Kalau mau ada silakan buka buku paketnya di halaman 200 berapa itu? Ya. Ini ada siapa? Ini ada ini buku paket apa? Ya, tuliskan di situ. Uang juga tadi ada ukur juga uangnya. Ya, aku juga kan ada di situ. Nah, untuk memastikannya coba kalian ukurkan dan sisi-sisi uang tersebut. Nah, uang tersebut utama. Sisi-sisi jadi kalian lihat sama terbalik. Kan ada nanti kesimpulannya. Nah, kemudian ini syarat pengukuran. Apa sih syaratnya? Dari ini ya, kalian kita bisa dapatkan syaratnya itu dari kita ukur bagaimana bentuknya sama, warnanya sama. Jadi di lembaran catat masa panjangnya itu ya, yang uang ya, panggilannya berapa, totalnya berapa.
Jadi ini gambar uang bisa digambar dulu ke dalam mana tadi? Gambarkan kan ada ini. Ada gambar itu persegi. Dia gambar sama di di sini misalnya itu ya. Ada di sini. Nah, misalnya seperti ini. Coba lihat nih bukunya 205. Tapi ini mau dituliskan. Tulis yang bersebut. Gambar saja. Ini apa? Untuk mengisi ini kan ada sisi yang bersesuaian. Yang lain. Kalian akan sebutkan ini gambar di sini. Ada itu ini akan disebutkan sisi yang bersesuaian. Ini kan tidak ada keterangannya A, B, C, D. Ini kan harus gambar gambar lihat di halaman ruang untuk bagian sini ya, di sini sisi yang bersesuaian. Masih dua gambarnya. Kasih sama kurangnya itu. Lihat taruh nih. Kan sudah coba ini. Di bawah keterangannya. Yang bersesuaian dengan banyak sih yang bersesuaian. Ini baru ini. Berarti kalau ada ini, ini pasti ada. Berarti kalian harus tahu. Makasih nama sudutnya.
Apa ini jawabannya di bawah? Uangnya Pak, Pak. Ya. Jawabnya kan sama ukurannya. Kemudian apa ini? Setelah gawat tersebut ditumpu dan saling berhimpit, apakah tempat isinya saling berhimpit? Saling berhimpit tidak. Kalau misalnya itu nah, karena ini adalah ini adalah kalau misalnya ini ditumpu saling berhimpit tidak. Maksudnya itu saling berhimpit, saling menutupi, saling menutupi, saling berhimpit. Jika misalnya taruhlah uang satu, uang dua, kalau ditumpukan uang satu itu hilang, berarti dia kalau dia saling kalau hilang berarti apakah dia saling menutupi atau saling berhimpit? Tidak. Sisi yang bersesuaian. Kemudian sudut yang bersesuaian. Kan ada sudutnya. Tahu tak mana sudutnya tuh? Sudut A, B, C, D. Itu mana? Bisa ini kalian tambah ulang. Dia ini misalnya A, B sama dengan D, A, boleh bisa gambar ulang. Ini kan maksudnya di sini kalian gambar ulang supaya posisinya sama, masing-masing sama. Ada, coba aja silakan berpeluang itu. Ini misalnya caranya mengukur mana? Kalau itu yang cara mengukurnya panjang ini yang kesesuaian adalah bisa digambar dulu di bawah ini. Misalnya ini AB, yang mana berbeda dengan AB? Ada posisinya ya. Kalau
Dia pakai gan, bisa juga pakai sebaliknya. Sesuaikan ya, jangan pakai G besar, ada yang pakai G kecil, gambarnya G besar. Waktu tinggal 15 menit. Kalau kalian tidak mau gambar, harus saya bilang ini. Bisa sembarang yang mana mau pakai titik langsung kasih nama sebelumnya lagi. Kemudian itu yang masih di sini. Apa sama dengan apa? Apa sih syarat konsumen? Untuk menentukan jawabannya, lakukan langkah-langkah berikut. Ambillah 2 lembar uang kertas 2000, ambillah bentuk dan ukuran kedua uang tersebut. Apakah bentuk kedua uang tersebut sama? Berbentuk bank? Apakah keduanya? Jawaban iya, sama. Keduanya berbentuk bank datar. Apakah keduanya juga sama? Ya, karena keduanya kongruent. Pertanyaan selanjutnya, tentukanlah sisi-sisi dan sudut yang bersesuaian dan bentuk bank datar tersebut. Sisi-sisi yang bersesuaian AB dan BF, BC dan FG, CD nilai BH, Sudut-sudut yang bersesuaian A dan E, B dan F, C dan G, D dan H. Pertanyaan B, ukurlah panjang sisi dan besar sudut yang bersesuaian. Panjang sisi yang bersesuaian adalah AB dengan BF, panjangnya 4,8 cm dan 4,8 cm. BC dengan FG, panjangnya 2,9, CD dengan FGH, panjangnya 4,8, BA dengan panjangnya 2,9. Besar sudut ini sesuai adalah AE 120 derajat, CF 60 derajat, CG 120, DH 60 derajat. Pertanyaan C, apakah sudut yang bersesuaian sama besar? Setiap benang
Setelah kedua uang tersebut ditutup dan saling adepin, apakah tersebut saling Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 5, silakan. Tidak ada, Pak. Sudah ada. Ini, Pak. Oke, saya dari hapus dulu untuk kelompok 5. Soal ketiga. Untuk memastikannya, coba bukan ini kemudian Ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 3? Ya, dari hapus untuk kelompok 3. Oke, ditambah PQ ditambah GS tambah SR. Itu kan SR. SR berapa panjang SR? Untuk mencari panjang SR-nya itu adalah panjang PR dikurangi dengan SP. Berarti panjangnya ini adalah panjangnya PR dikurangi dengan panjangnya PR. Itulah kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari hari ini. Nggak bisa? bangun datar dikatakan kongruent jika dan hanya jika bangun datar mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Disebutkan Ya, jadi yang pertama, jadi bangun datar itu katakan kongruent apabila ukurannya sama panjang, ya sisi yang kesesuaian sama panjang. Kemudian dilihat juga dari sudutnya, sudutnya harus sama besar. Jadi itu syarat dua kongruen, syarat dua bangun kongruen adalah pertama sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian juga sama besar. Ya ini ya kesimpulannya. Dua bangun katakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, jadi saya anggap untuk pelajaran hari ini saya anggap selesai. Menurut kalian bagaimana pembelajaran yang kita pelajari hari ini? Baik, harus, baik. Kemudian apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Materi apa yang perlu dipahami? Materi apa yang tadi belum dipahami? Kalian pahami? Ini kan sudah ada cara mengukur, menentukan panjang sisi, mengukur sudut. Apa di situ tadi yang kalian belum pahami? Jadi apa maksudnya contohnya bangun datar? Dia hanya mempunyai panjang dan kalau bangun dua dia mempunyai panjang, lebar dan tinggi. Di halaman 213 nomor 5 itu sebagai PR-nya ya.
Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa? Tentang kesebangunan. Ya. Kita akan lanjut di kesebangunan. Jangan takut salah ketika menuntut ilmu. Karena banyak orang sukses belajar dari kedua. Karena kalau tidak pernah salah berarti ciri-ciri orang yang tidak akan berhasil. Karena kalau tidak ada kesalahan kita tidak pasti apa? Kita tidak akan pernah berubah. Oh, saya tidak pernah salah. Tidak usah berubah. Saya selalu benar. Jadi makanya orang generasi selalu benar akan selalu berbuat seperti itu. Ya, karena dia merasa benar, dia tidak pernah mau berubah sikapnya karena selalu merasa benar. Kemudian hidup adalah tentang belajar. Jika kamu berhenti maka kamu mati. Nah, bersikeras, majulah. Teman-teman kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin.